Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Astra Murni. Nomor induk mahasiswa 06274882326081. LPTK tempat saya belajar itu Universitas Sriwijaya. Tempat tugas saya itu SMP Negeri 2 Hulu Kuantan. Mata pelajaran yang saya ampu itu prakarya dan kewirausahaan di kelas 8. Adapun video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi syarat kelulusan PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023. Demikian perkenalan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan agama dan budaya kita masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Siap, dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini kita masuk ke prakarya, tapi sebelum ibu lanjutkan, ibu mengecek dulu anak-anak ibu apakah hari ini ada yang tidak masuk atau hadir semuanya. Ya? Kalau ibu lihat bangkunya penuh semua. Apa itu salah? Semua hadir hari ini? Hadir? Alhamdulillah, berarti absen kita hari ini penuh semua. Kata hadir semua. Oke. Tadi kita sudah istirahat, ya kan? Sudah istirahatnya. Tadi udah jajan? Sudah. Ibu tadi sudah sarapan? Sudah. Berarti sudah siap untuk mengikuti pelajaran? Sudah. Oke. Karena belajar itu kan perlu energi untuk berpikir, jadi harus kita ada makan atau sarapan. Tadi karena kita sudah istirahat, berarti kita sudah jajan dan sarapan. Nah, tadi semua sudah siap untuk belajar? Sudah. Oke. Pada pertemuan minggu kemarin, ya, kita kan sudah belajar juga tentang bahan apa? Bahan limbah keras. Ingat bahan limbah keras? Apa kira-kira yang kalian ingat tentang bahan limbah keras tersebut? Kayu. Satu-satu. Dari tulang ikan. Kerajinan yang dibuat dari tulang ikan. Apa lagi? Dari batok kelapa. Kerajinan dari batok kelapa. Kemudian kerajinan dari botol plastik, Cangkang kerang. cangkang kerang dan lain. Oke. Tapi sekarang kita lanjutkan, ya, untuk pembelajaran hari ini, di mana nanti pada pembelajaran hari ini kita akan membahas materinya masih tentang limbah bahan keras, di mana tujuan pembelajaran itu nanti yang pertama itu adalah mengidentifikasi bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan produk kerajinan yang disajikan dengan benar dan teliti. Yang kedua, mengidentifikasi alat-alat yang digunakan pada pembuatan produk kerajinan yang disajikan dengan benar dan teliti. Tujuan pembelajaran ketiga, menentukan teknik yang digunakan dalam proses produksi kerajinan yang disajikan dengan benar dan teliti. Yang keempat, menyajikan hasil
hasil kegiatan dengan percaya diri, berani, dan tanggung jawab. Itu tujuan pelajaran karena kita hari ini. Oke. Dalam pembelajaran ini tentu nanti ada kegiatan yang Ibu lakukan, itu adalah penilaian. Dalam penilaian nanti Ibu nanti akan menilai 3 kategori. Yang pertama adalah pengetahuan. Yang kedua itu tentang keterampilan. Dan kemudian yang ketiganya itu adalah tentang sikap. Nah, jadi penilaian kita pada hari ini sama dengan pertemuan-pertemuan yang dahulu. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi sikapnya ini gimana Ibu nilai? Pada saat kita kegiatan belajar mengajar. Pengetahuan nanti akan Ibu ada post-test. Keterampilan kita nanti akan melaksanakan kegiatan praktek dan diskusi. Dan sudah paham sampai di sini? Jadi kita belajar ini, materi kita itu adalah kerajinan bahan limbah keras. Perlu kita pelajari. Anak-anak Ibu juga harus mau belajar. Karena apa? Dengan belajar tersebut kita lebih banyak mendapatkan ilmu. Dengan ilmu yang kita pelajari hari ini bahan limbah keras, berarti kita nanti bisa mengolah bahan-bahan yang tidak berguna itu untuk dapat dimanfaatkan kembali. Jadi kita itu belajar itu harus ada niat di dalam hati. Kalau tidak ada niat, otomatis belajar itu nantinya akan susah, oke? Sekarang Ibu semua sudah duduk berkelompok, Kemudian Ibu akan menampilkan sebuah video pembelajaran. Nanti perhatikan semuanya. Kemudian nanti dilihat apa terjadi kira-kira dalam masalah video tersebut. Nah, sekarang coba kita buka videonya. Nah, bukan video tadi. Jadi apa permasalahannya tadi? Pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan akibat dari sampah yang berserakan. Jadi sekarang langkah selanjutnya, Ibu akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Tuliskan permasalahannya pada LKPD masing-masing nanti, dan tulis bagaimana pemecahan masalahnya. Tulis di sini nanti pada LKPD-nya. Ya, ini Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing. Nah, dari LKPD tadi, tuliskan permasalahan yang ada setelah kita melihat video tadi. Ya, tulis itu. Nanti apa pertanyaannya itu nanti dijawab. Kemudian buat kesimpulan. Oke, sudah paham?
dikerjakan, jangan lupa tulis nama tiap anggota kelompoknya. Nah, silakan dikerjakan. Tapi videonya udah tahu? Sudah. Untuk masalahnya tadi kita sudah tahu ya. Apa solusinya yang kita lakukan? Kita mengolah sampah-sampah tidak berguna kita untuk dijadikan kerajinan. Videonya sudah ada. Silakan bekerja sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, silakan bekerja.
deh. Dipatkan dulu satu ya untuk mengukurnya.
Sekarang yang simpan tadi, kita harus mempresentasikan hasil diskusi masing-masing kelompok. Dan kita diskusi lagi presentasi masing-masing kelompok. Dan sekarang silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Bagaimana? Ibu yang menunjuk kelompok yang presentasi atau kita undi lagi? Ibu tunjuk aja ya. Ya.
Dah, coba kita lakukan diskusi yang lain. Silahkan memperhatikan diskusinya. Berarti kerja kelompoknya kita sudah siap. Yang lainnya jangan disimpan lagi. Kita lakukan diskusi lagi ya. Nah, sekarang kita melakukan presentasi. Kita silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tersebut membacakan hasil presentasi materi kerajinan undangan 15. Pecahan masalah mengolah sampah, membuat kerajinan. Kesimpulan, lebih baik mengolah sampah supaya tidak mengakibatkan banjir. Dapat menambah uang jajan dari hasil karya yang kita buat, bisa kita jual. Silakan untuk kelompok lain. Oke, kelompok 1 sudah membacakan hasil diskusinya. Nah, sekarang silakan kelompok lain untuk bertanya kepada kelompok 1. Oke, kelompok 1 itu ada pertanyaan dari kelompok 2. Silakan. Saya Nikita Muladi dari kelompok 2 ingin bertanya, apa gunanya kita mengolah bahan-bahan yang tidak terpakai lagi seperti botol plastik yang kita pelajari hari ini? Apa gunanya mengolah bahan-bahan atau alat-alat yang tidak terpakai lagi seperti materi kita hari ini cuma adalah botol plastik. Apa gunanya kita mengolah tersebut? Silakan kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Supaya yang tidak bermanfaat lagi menjadi bermanfaat. Supaya Yang tidak bermanfaat lagi menjadi bermanfaat. oke. Supaya yang tidak bermanfaat kita buang sembarangan itu lebih bermanfaat. Apa lagi kira-kira? Akan mengurangi sampah yang berserakan sehingga lingkungan akan bersih. Akan mengurangi sampah yang berserakan sehingga lingkungan kita akan jadi bersih dan rapi. Apa lagi kira-kira? Dapat menambah uang jajan atau belanja gaji kita karena hasil karya yang kita buat bisa kita jual. Dapat menambah uang jajan bagi kita. Soalnya itu karena hasil yang kita buat ini kan bisa kita jual atau kita manfaatkan. Gimana? Kelompok 2 sudah? Ada lagi pertanyaan? Tidak? Kalau tidak, silakan kelompok 1 menutup hasil presentasinya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Kami tutupnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah melakukan presentasi setiap kelompok. Nah, jadi langkah selanjutnya Ibu akan memberikan soal post test. Nah, jadi silakan ambil pena, ambil buku. Nanti Ibu akan lakukan post test. Soalnya tidak banyak, sedikit.
Kumpulkan. Oke. Ya. Sudah siap. Ya. Oke. Nah, jadi kita sudah siap melakukan post test. Nah, dari mulai awal belajar sampai saat ini, materi kita adalah kehadiran menahan limbah keras. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil? Yang bisa tunjuk tangan. Apa kira-kira kesimpulan yang dapat kita ambil? Nah, Mengurangi sampah-sampah. dengan mengolah bahan limbah keras, bahan seperti botol-botol yang hari ini kita lakukan, pasti kita dapat mengurangi sampah. Apa lagi? Kesimpulannya? Hah? Ya? Tidak mencemari lingkungan. Jadi dengan mengolah sampah-sampah yang tidak berguna kita olah sehingga tidak akan terjadi pencemaran lingkungan. Apalagi melakukan pengolahan, kita buat suatu kerajinan, otomatis kita bisa manfaatkan barang-barang yang tidak berguna menjadi lebih berguna sehingga bisa kita jual, sehingga bisa menambah apa? Uang jajan bagi kita pergi ke sekolah, sehingga kita uang jajan itu tidak minta lagi pada orang tua. Nah itu, ya itu kesimpulannya pada hari ini. Oke, sekarang ibu mau bertanya lagi. Pelajaran hari ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Bagaimana kira-kira yang paling menyenangkan itu? Praktek itu dalam melakukan kegiatan membuat kerajinan. Kemudian dalam lagi apa? Diskusi. Apa lagi yang menyenangkan? Kerjasama. Oke. Ada nggak kendala yang terjadi pada hari ini saat mulai kita belajar sampai saat ini? Apa kendalanya? Ada kira-kira kendalanya? Ya, tapi alhamdulillah berarti kita belajar kita itu lancar. Dengan melakukan belajar seperti ini kita langsung mempraktekkan, langsung kita bisa mengingatnya lebih lama. Oke? Nah, untuk seterusnya minggu depan, untuk materi minggu depan kita lanjutkan materi kita ke bab 2 yaitu tentang alat penjernih air. Ya, jadi silakan baca di rumah bab 2-nya, alat penjernih airnya silakan baca di rumah sebelum kita besok masuk pada materi berikutnya pada minggu depan. Paham? Paham. Oke. Sampai di sini ada yang bertanyakan? Tidak. Ya. Kalau tidak, sekarang kita sudah belajar. Kira tadi kita buka dengan doa. Sekarang kita akhiri lagi dengan berdoa. Sekarang silakan ketua kelompoknya, ketua kelompok memimpin doa. Siap, berat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam.